Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan semua perintah Allah. Berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan kita meningkatkan takwa, Allah akan berikan kita solusi. Allah akan berikan kita jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini. Allah akan berikan kita solusi, jalan keluar dari segala macam musibah yang saat ini kita hadapi. Pentingnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Seyogianya dengan keadaan seperti ini, kita harus semakin dekat dengan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa mau bertakwa kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, berjuang sekuat tenaga seoptimal mungkin untuk bisa menjalankan perintah Allah, sekuat tenaga berjuang seoptimal mungkin untuk bisa menjauhi maksiat, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan berikan kita solusi dari segala macam musibah, segala macam ujian yang kita hadapi saat ini. Bukankah pandemi COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun? Makhluk kecil yang tak nampak oleh mata kita, tapi dampaknya ada di mana-mana. Perekonomian porak-poranda, pendidikan hancur, dan ibadah pun terganggu. Disinilah Allah ingin membuktikan kepada kita, membuat kita semua sadar bahwasanya kita adalah makhluk lemah, makhluk yang tidak ada daya dan upaya, melainkan semua atas izin Allah, melainkan semua kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan betapa Allah adalah satu-satunya zat yang maha dahsyat. Allah mudah baginya untuk menghancurkan, memporak-porandakan, membinasakan, membumi hanguskan manusia-manusia yang penuh dengan kesombongan. Pandemi saat ini harusnya membuat kita merenung, terlebih di bulan yang Allah muliakan, bulan Muharram. Di antara 4 bulan yang Allah muliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab,
Saat ini kita berada di hari terbaik, di bulan terbaik, mengingatkan kita akan momentum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota suci Makkah menuju kota suci Madinah Al-Munawwarah. Padahal kota suci Makkah adalah tanah kelahiran Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, kalaulah penduduk Makkah tidak mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan meninggalkan tempat kelahiranku, tanah kelahiranku. Begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah mampu meninggalkan yang dicintainya untuk taat dan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hijrah dari kota suci Makkah menuju kota suci Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, hijrah dalam artian intiqal min makanin wahid ila makanin akhar, min bi'ah wahid ila bi'ah akhar, dari tempat satu menuju tempat yang lain, dari keadaan yang satu menuju keadaan yang lain, minaz zulumati ilan nur, dari segala macam bentuk kemaksiatan menuju kepada bentuk kebaikan dan amal soleh. Pentingnya kita meninggalkan hal-hal yang kita cintai demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatallah, sungguh mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka itulah yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita kembali bermuhasabah, pentingnya kita merenungi bahwa kita adalah debu-debu kecil yang banyak dosanya, yang amal ibadah sedikit, sudah sedikit banyak salahnya, sudah banyak salahnya banyak kurangnya, sudah banyak kurangnya kadang asal-asalan, sudah asal-asalan kadang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya kita untuk memperbaiki diri dan keadaan menjadi lebih baik lagi. La tataharrakat dara illa biidznillah. Inilah maunya Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan umur yang panjang. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kita ada kesempatan untuk bermuhasabah, memperbaiki diri kita, merenungi terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan. Sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan, bagaimana salat kita, bagaimana bacaan Al-Quran kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana amalan-amalan sunnah kita, bagaimana akhlak kita. Semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya penting bagi kita untuk bisa berusaha meninggalkan kemaksiatan, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun kita harus bisa istiqamah beribadah kepada Allah. Dalam keadaan apapun kita harus bisa istiqamah beramal saleh, istiqamah dalam bertauhid. Al-Quran surat Fussilat ayat 80, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, Allah yang maha memberikan rizki, Allah yang maha segala-galanya. Tidak hanya kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, tapi kita juga istiqamah.
tsumastaqamu, istiqamah, berpendirian teguh, mudawamah, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam beramal saleh, istiqamah dalam beribadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kau takut, janganlah kau khawatir, janganlah kau bersedih hati. Jangan dalam keadaan pandemi seperti ini kita takut tidak mendapatkan rezeki. Allah yang maha memberikan rezeki. alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus semakin dekat dengan masjid, rumah-rumah Allah. Ketika kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang menjadi anjuran pemerintah, maka kita tetap harus mendekatkan masjid-masjid, kecuali memang mereka yang ada uzur sakit. Kita yang sehat, bismillah, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Ketika ikhtiar kita sudah ada di garis akhir, biarkan doa dan takdir berperang di atas langit. Tempat-tempat masjid yang merupakan rumahnya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kerumunan-kerumunan seperti majlis taklim, masjid dan yang lainnya itu akan mendapatkan rahmat Allah, kecuali kerumunan-kerumunan yang dimana di situ ada maksiat, maka disitulah muncul bencana murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita istiqamah, pentingnya kita bergantung kepada Allah, menyerahkan semuanya totalitas kepada Allah. Biarkan Allah yang akan memberikan kita pertolongan, biarkan Allah yang akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, biarkan Allah yang akan menjaga kita, karena Allah sebaik-baiknya zat yang tidak pernah mengecewakan doa-doa hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.